Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil tugas saya, yaitu analisis regresi logistik, pengaruh pola makan dan pola tidur terhadap kecerdasan otak anak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah MKB 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dengan NIM 20031100029 dari kelas B Agribisnis. Analisis regresi logistik digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel terikat yang berupa data dikotomik atau biner dengan variabel bebas. Asumsi-asumsi dalam analisis regresi logistik yaitu yang pertama, tidak mengasumsikan hubungan linier antar variabel dependen dan variabel independen. 2. Variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua variabel. 3. Variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. 4. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksekutif. Lalu yang kelima, sampel yang diperlukan dalam jumlah yang relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk variabel bebasnya. Berikut ini merupakan data sekunder yang saya dapatkan dengan jumlah 50 sampel dan menggunakan dua variabel bebas yaitu pola makan dan pola tidur dan satu variabel terikat yaitu kecerdasan otak anak. Setelah didapatkan data sekunder seperti yang tertera di layar, maka akan dilakukan analisis regresi logistik dengan menggunakan SPSS. Berikut ini merupakan video langkah-langkahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial mengerjakan analisis regresi logistik dengan SPSS. Yang pertama tentunya kita harus memiliki datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki data, tinggal copy saja. Lalu paste ke dalam SPSS. Setelah dipaste, kita ke variabel view dan untuk nama ini kita ganti. Ini nomor, ini X1, ini X2, ini D. Lalu untuk label di sini diganti dengan pola tidur. Ini kecerdasan otak anak. Lalu untuk values di sini kita gunakan untuk 0. Ini adalah tidak menjaga pola makan. Lalu add untuk nilai 1 yaitu menjaga pola makan. Kita add, lalu klik OK. Sama halnya dengan yang untuk pola tidur. Untuk nilai 0 tidak menjaga pola tidur. Add, lalu nilai 1 yaitu menjaga pola tidur. Lalu add, klik OK. Sama halnya dengan kecerdasan otak anak. Untuk nilai 0 yaitu berpengaruh. Kita add, sorry. Untuk nilai 0 yaitu tidak berpengaruh. Add, lalu untuk nilai 1 berpengaruh. Add, lalu OK. Untuk data di sini kita ubah menjadi nominal. Pola tidur juga nominal. Kecerdasan anak juga nominal. Kemudian kembali ke data view. Lalu klik analyze, regression, binary logistik. Lalu untuk pola makan, untuk kecerdasan anak diletakkan di dependent. Lalu pola makan di covariates, pola tidur juga di covariates. Lalu klik save. Di sini kita centang di probabilities, group membership dan understand this. Lalu continue. Lalu di option kita klik semuanya. Lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Lalu akan muncul hasil analisis regresi logistik seperti ini. Lalu setelah dilakukan analisis dengan menggunakan SPSS, kita masuk ke bagian interpretasi hasil. Interpretasi hasil untuk SPSS yang pertama yaitu dengan iteration history, di mana di sini variabel independen belum dimasukkan ke dalam model. Probability yang saya gunakan yaitu 0,05, degree of freedom atau DF dengan rumus N-1 sama dengan 50-1, di mana 50 ini merupakan jumlah sampel yang saya gunakan, sehingga 49. Dari nilai DF tersebut didapatkan nilai C-square sebesar 66,338. Lalu untuk uji hipotesisnya yaitu nilai mean 2 log likelihood sebesar 68,029 lebih besar daripada nilai C-square, maka menolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ketika variabel independen belum dimasukkan ke dalam model ini tidak fit dengan data. Lalu untuk hasil output SPSS yang kedua, yaitu classification table, didapatkan bahwa yang berpengaruh terhadap kecerdasan otak anak sebanyak 29, lalu yang tidak berpengaruh terhadap kecerdasan otak anak sebanyak 21. Jumlah sampel yang saya gunakan 50, sehingga nilai overall percentage-nya yaitu 58%. Selanjutnya untuk hasil output SPSS yang ketiga, didapatkan bahwa nilai B koefisien regresi sebesar 0,323,
nilai odds ratio atau eksponen B sebesar 1,381, nilai signifikansi atau p-value dari uji Wald sebesar 0,260. Lalu untuk hasil output SPSS yang keempat, di sini menjelaskan bahwa dua variabel bebas yang digunakan, yaitu X1 merupakan pola makan dan X2 merupakan pola tidur. Lalu untuk hasil output SPSS yang kelima dengan irritation history, di mana di output yang kelima ini variabel independen telah dimasukkan ke dalam model. Nilai probability yang saya gunakan sama, yaitu 0,05, DF dengan rumus N-K-1, 50 min 2 min 1 sama dengan 47. Dari DF tersebut didapatkan nilai chi-square sebesar 64,001. Sehingga untuk uji hipotesisnya, nilai min 2 log likelihood sebesar 54,029 lebih kecil daripada nilai chi-square, maka terima H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah variabel independen dimasukkan ke dalam model, model fit dengan data. Hal ini berbeda pada saat variabel independen belum dimasukkan ke dalam model, yaitu tidak fit dengan data. Lalu untuk hasil output SPSS yang keenam, dengan omnibus test of model coefficients. Probability yang saya gunakan yaitu 0,05, DF dengan rumus K sama dengan 2, dengan DF2 tersebut didapatkan nilai chi-square sebesar 5,991. Sehingga nilai chi-square hitung yaitu sebesar 14,000 lebih besar daripada nilai chi-square tabel yaitu 5,991, maka menolak H0. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap variabel Y. Lalu selanjutnya untuk hasil output SPSS yang ketujuh. Model ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel X menjelaskan variabel Y. Di sini didapatkan nilai Nagelkerk X square sebesar 0,328, yang berarti bahwa kemampuan variabel X untuk menjelaskan variabel Y yaitu sebesar 0,328 atau 32,8%. Sehingga sisanya menjelaskan faktor lain yang menjelaskan variabel Y yaitu sebesar 67,2%. Nilai 67,2% ini didapatkan dari 100% dikurangi 32,8%. Lalu untuk hasil output SPSS yang ke-8, di sini didapatkan bahwa jumlah sampel yang tidak berpengaruh terhadap kecerdasan otak anak yaitu sebanyak 16 plus 5, sebanyak 21 orang, yang artinya yang benar-benar tidak berpengaruh sebanyak 16 orang dan yang seharusnya tidak berpengaruh tapi berpengaruh sebanyak 5 orang. Lalu jumlah sampel yang berpengaruh terhadap kecerdasan otak anak yaitu sebanyak 7 ditambah 22 yaitu sebanyak 29 orang, di mana yang benar-benar berpengaruh yaitu sebanyak 22 dan yang seharusnya berpengaruh tapi tidak berpengaruh sebanyak 7. Lalu untuk nilai overall percentage-nya didapatkan dengan cara 16 plus 22 per 50 yaitu 76%. Selanjutnya yaitu hasil output SPSS yang ke-9 dengan uji Hosmer and Limshow test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model sudah tepat atau belum. Dikatakan tepat atau baik apabila nilai chi-square hitung lebih kecil daripada nilai chi-square tabel dan nilai signifikansi lebih besar daripada nilai probability yaitu 0,05. Di sini didapatkan nilai DF-nya dengan rumus K-1 yaitu sehingga didapatkan nilai chi-square tabel sebesar 3,841. Lalu didapatkan nilai chi-square hitung sebesar 0,10 di mana berarti lebih kecil daripada nilai chi-square tabel. Dan didapatkan pula nilai signifikansi sebesar 0,995 yang artinya lebih besar daripada nilai probability yaitu 0,05 sehingga terima 0, yang berarti bahwa tidak terhadap perbedaan yang signifikan antar variabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima dan uji hipotesis dapat dilakukan karena tidak perbedaan yang signifikan antara model dan observasinya. Lalu yang terakhir yaitu hasil output SPSS yang ke-10. Di sini didapatkan nilai signifikansi X1 variabel pola makan sebesar 0,02 yaitu lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pola makan terdapat pengaruh parsial yang signifikan terhadap kecerdasan otak anak. Lalu untuk nilai signifikansi variabel pola tidur sebesar 0,778 lebih besar daripada 0,05, maka terima H0.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel pola makan tidak terdapat pengaruh parsial yang signifikan terhadap kecerdasan otak anak. Lalu di sini untuk variabel X1 atau pola makan didapatkan nilai eksponen B sebesar 48,026 yang berarti bahwa jika menjaga pola makan akan berpengaruh 48,026 kali lipat daripada yang tidak menjaga pola makan. Lalu untuk nilai koefisien B regresi didapatkan nilai sebesar 3,872 yang berarti bahwa variabel pola makan terdapat pengaruh positif terhadap kecerdasan otak anak. Begitupun cara membaca output SPSS untuk variabel X2 atau pola tidur. Dari hasil tersebut didapatkan persamaan regresi logistik yaitu min 1,579 plus 3,872 pola makan min 1,579 pola tidur. Baik, sekian presentasi mengenai analisis regresi logistik dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.